Halo Dinesian, welcome back to Cerita Alumni. Ya, seperti biasa kalau Indira udah ada di depan layar televisi Anda, itu artinya Cerita Alumni akan kembali ya memberikan atau mungkin berbagi cerita pengalaman dari alumni-alumni kita di Universitas Dian Nuswantoro. Nah, ini untuk Dinesian nih, di episode kali ini pernah nggak ya Dinesian tuh pernah berpikir atau membayangkan menjadi garda terdepan di masyarakat dalam hal kesehatan begitu ya, mengenai pola hidup bersih atau pola hidup sehat dan memastikan masyarakat ini bisa hidup dengan baik begitu ya. Nah, kali ini kita akan membagikan cerita dari pengalaman di bangku kuliah, lalu juga perjalanan karir hingga hal-hal yang bisa Dinosian dapatkan nih ya untuk bekal memasuki dunia industri. Nah, ini spesial juga hari ini Indira sudah bersama dengan Kak Aning. Ini beliau ini alumni dari Fakultas Kesehatan yang sekarang berkarir di Dinas Kesehatan Kota Semarang, tepatnya di bagian kesehatan masyarakat, seksi kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. Pasti banyak banget ya yang bisa diulik, yang bisa kita tanyain. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Kak Aning. Halo Kak. Ya, seperti biasa ya di Nusian kalau kita bertemu dengan orang kesehatan itu sepertinya nggak pernah capek gitu ya. Kalau ditanya kabarnya pasti sehat ya Kak Aning ya? Sehat dong, sehat terus. Sehat terus, bahagia ya itu. Bahagia Kuncinya dong. harus bahagia Iya, kah? betul. Tapi kalau dari Kak Aning sendiri di kondisi yang seperti ini, selain cuaca, pasti Betul. hati juga ya ikut merasakan ya, yang di luar mendung, hatinya menangis ya. Tapi nggak boleh seperti itu ya di Indonesian Nggak ya. boleh. Mungkin ada tips dari Kak Aning untuk selalu energik, semangat begitu ya di tengah aktivitas yang padat gitu Kak Aning. Yang pasti makanannya harus makanan yang bergizi dan harus aktivitas fisik setiap hari, 30 menit setiap hari. 30 menit setiap hari. Tapi kalau favoritnya Kak Aning, aktivitas fisiknya apa? Kalau kita biasanya senam. Sama kayak saya, sukanya senam. Oh, ya. Oke, jadi senam itu sebenarnya selain ya apa ya, membuang keringat, bisa membalikkan mood gitu ya Kak Aning ya. Betul, kalau seumur saya ini kan badannya udah mulai kaku nih. Kenapa kaku Kak Jadi Aning? karena kita sudah nggak elastis lagi. Jadi kalau Oke. olahraga kan biar lebih elastis lagi badannya kan. Nanti biar nggak kecetit nih kalau orang-orang yang sudah usia 40 ke atas tuh. Oh, tapi sepertinya bukan usia 40 tahun ke atas, saya yang usia 20-an ini juga sering kecetit ya di Nusian ya. Jadi kita memang harus banyak aktivitas fisik ini ya. Kurang aktivitas fisik berarti. Iya, betul memang betul ini Kak Aning ya. Kak Aning, ini kita akan berbicara mengenai pengalaman kuliah ini ya di Fakultas Kesehatan. Kalau boleh tahu Kak Aning, dulu ambilnya program studi apa dan di angkatan berapa? Programnya studi tentang kesehatan lingkungan. Di tahun 2018 kita mulai masuk dan 2021 wisudanya ya. Saya itu di wisuda tahun 2021 saat COVID. Jadi betul. nggak menikmati wisuda waktu Ketemu sama teman-teman begitu teman-teman. ya. Sorry. Ya. Oke, di kesehatan lingkungan berarti jenjangnya S1 ya Kak Aning ya? Iya, di S1 kesehatan lingkungan. Oke, tapi memang sebelumnya Kak Aning ini backgroundnya sudah orang dari lulusan kesehatan lingkungan atau memang ya suka dengan program studi ini? Sebelumnya backgroundnya memang dari D3 kesehatan lingkungan. Oke. Karena ternyata di Udinus itu ada prodi khusus kesehatan lingkungan, hanya di Udinus loh, yang di tempat lain belum ada ya. Belum ada. Jadi karena ada prodi khusus kesehatan lingkungan, makanya saya tertarik untuk masuk ke prodi kesehatan lingkungan. Oke. Tapi kalau kita boleh tahu nih Kak Aning, kalau di program studi kesehatan lingkungan itu yang dipelajari itu apa saja sih Kak Aning? Dipelajari banyak. Yang pertama tentang tempat pengelolaan pangan. Harus juga. ini nih, pengelolaan pangannya harus sehat, harus aman nih, harus sesuai dengan tahap-tahap pengelolaan pangan. Terus STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Terus limbah, tentang risiko-risiko kesehatan lingkungan itu juga banyak juga yang dipelajari. Oke, tapi kalau untuk yang terfavorit dan yang mungkin yang paling dikuasai oleh Kak Aning saat kuliah dulu apa? Saat kuliah apa ya? Semuanya.
Semuanya sih senang ya kalau di kesehatan lingkungan karena kita kuliahnya sih Mhm. waktu di kesehatan lingkungan bahagia banget karena buktinya itu saya udah lama nggak punya anak ya. Sudah lama ya nggak punya anak kedua, Mhm. 15 tahun tuh belum punya anak. Waktu kuliah di Udinus langsung nggak cuman ijazah yang didapatkan. Oh Oh, iya, juga punya anak loh. wah, Waktu alhamdulillah. Mhm. saat ini wisuda itu juga saya melahirkan waktu Oh, wisuda. Masya Berarti Allah. karena bahagia makanya Mhm. bisa ini bisa hamil kan Mhm. waktu itu. Berkahnya dapat Iya, juga berkahnya ya? double waktu Oh, kuliah di Indonesia. berarti ketika Mhm, kuliah, mhm, itu posisi sudah ini ya, sudah isi berarti Kak Ani? kuliah ya, Posisi sudah? ya 2021 Oh. tuh saya hamil. Oh, luar biasa Luar ya. biasa. Mom parents Iya betul. menjalani perkuliahan, ya mungkin ini Betul. yang jadi pertanyaan ini, Heeh, mungkin bisa berbagi cerita juga nih Kak Ani. mhm, Saat isi, saat hamil itu mhm, kan mhm, pastinya seorang ibu kan ada betul mood yang berubah, lalu betul, kondisi tubuh tidak mhm, sesehat seperti mhm, mhm, biasanya, tapi harus mhm, belajar, harus mengikuti betul, perkuliahan. Itu bagaimana mhm. bagi apa ya, bagi waktunya, bagi moodnya, bagi pikirannya? Tapi saya pikir waktu saya kuliah di sini kayak berasa piknik ya. Kenapa piknik Ya gitu kan nih? kan, kita memang, Uh-huh. yang dipelajari yang memang saat bekerja jadi, Mhm. nggak begitu beban sih, berasa kayak malah, eee, kayak ketemu sama anak-anak muda gitu kan banyak Mhm. pemikiran yang berbeda gitu kan, Mhm. pemikiran baru jadi kayak berasa ada ini, ada energi baru aja sih. Oh, jadi no Heeh, problem gitu ya, nggak dari masalah, cerita tidak ada masalah nggak ya? ada masalah Nah sih, itu ya, oke. mhm, Dan itu mhm, artinya tadi yang disampaikan mhm, Kak Aning mhm. berarti posisinya juga sudah bekerja? Betul, posisi bekerja siang Oh, saya, mhm, sore sekitar, jam 4 mhm. jam 4 ya masuknya, ya, Oh, berarti sudah bekerja, melanjutkan kuliah, dan posisi mhm, saat itu mhm, mhm. sedang mengandung. Iya, Wow, betul, luar biasa ya. Ini mhm, perempuan hebat begitu ya di iya, Indonesia kita menyebutnya ya. Tapi kalau untuk waktu pembagian waktunya ya, nanti mhm, Kak Ani juga boleh cerita nih mhm, pembagian waktunya antara bekerja, lalu mhm, mhm, kuliah, dan juga mhm, urusan rumah tangga. Pastinya ini juga mhm, menjadi PR mhm. atau mungkin ada tantangannya Iya, juga nih bagi Kak betul Ani ya. betul Nanti cerita betul, ya Kak Ani ya heeh, usai oke jeda oke nanti oke, ya. Kita break mhm, sebentar aja di Nusian. mhm, Jadi untuk mhm, Nusian jangan kemana-mana ya, karena mhm, Indira masih di sini dan juga sama Kak Aning. iya Sesaat lagi cerita alumni akan kembali. iya. Oke di Nusian, kembali lagi di cerita alumni bareng dengan Kak Aning ya. Nah ini Mhm, juga mungkin bagi para mahasiswi ya, mhm, yang mungkin juga sudah merit mungkin ya, betul, ini bisa menjadi inspirasi atau mungkin contoh dari Kak Aning tadi yang mhm, bisa bekerja, lalu melanjutkan studi, dan juga pasti ada PR rumah tangga ya, yang harus betul berjalan dengan sekali, posisi lagi mengandung begitu ya. mhm, Kak Aning, ini boleh cerita untuk ya mhm, tadi mhm. baginya tuh bagaimana ya untuk Kalau kuliahnya? yang penting dari keluarga itu support ya, jadi Mhm. ada support dari keluarga, terus yang penting satu harus ada yang ngurusin kan ya di rumah, Oke, kita betul cari betul. orang yang memang Mhm. benar-benar, mampu untuk Iya. kita tinggal gitu. Alhamdulillah kita kalau, di luar rumah udah tenang gitu, apalagi sekarang kan banyak, ada kamera, ada telepon gitu, kita Mhm. bisa, Memantau kontrol ya. di Oke. rumah gitu, nggak masalah Mhm. sih. Jadi udah Heeh, merasa mhm, aman gitu ya, iya Ibu itu udah betul, merasa aman mhm, ya. Tapi kalau untuk bekerja dan juga berkuliah berarti untuk mhm, spare waktunya mhm, pagi agak dan malam gitu ya, Kak Ning ya? betul, kalau kuliah memang agak beratnya berpisah sama keluarga sih, cuman waktu saya kuliah, eee, anak pertamanya udah besar jadi nggak masalah, anak pertamanya udah Oke oke. SMP gitu nggak masalah, Mhm. dan udah SMP anak keduanya kan belum, Mhm. alhamdulillah anak keduanya setelah kuliah dapat gitu. Iya, jadi selesai apa kuliahnya udah selesai begitu ya. Heeh, Jadi iya, kuliah sore itu startnya mhm, tadi jam berapa, Kak jam Ani? 4 jam Jam 4 4, ya? Itu selesai kelas yang paling malam heeh, selesai paling malam tuh kadang sampai jam 10. jam 10 Mhm, malam. mhm, betul, Oh, berarti Kak Ani mhm. ini memang tinggalnya di Semarang, asli Di Semarang Semarang gitu ya? ya, saya di Sampangan, Oh, mhm,
Jadi memang jaraknya carinya yang deket juga yang gitu ya Kak deket-deket Aning ya? juga, Oh nggak iya. terlalu jauh sih. Dan sekarang program studinya ini juga banyak peminatnya begitu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin untuk lulusan, memang apakah peluang dari lulusan kesehatan lingkungan itu banyak saat Nah, ini? peluangnya saya pikir banyak peluangnya. Karena kita kayak di Kota Semarang ya, kalau di Kota Semarang itu di Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri kan punya OPTD 39 puskesmas, terus 1 laboratorium kesehatan, dan itu memerlukan tenaga sanitarian. Semua setiap puskesmas ada yang 2, ada yang 3 orang ya. Kita di Kota Semarang yang untuk puskesmas dan DKK saja ada sekitar 70 orang. Kayak di seksi kami memang sedikit ya, seksi kami itu ada 6 orang untuk tenaga kesehatan lingkungan. Itu cukup kurang sekali ya. Betul Apalagi ya. tahun depan ada 2 juga yang sudah pensiun. Itu agak berat jumlahnya ya, tinggal 4, jadi masih membutuhkan banyak tenaga sanitari yang dibandingkan dengan beban kerja kita ya. Kerja kita kan banyak nih, kayak TPP, tempat pengelolaan pangan itu yang harus kita periksa di Kota Semarang tuh banyak sekali gitu. Kayak resto, terus hotel gitu kan banyak sekali di Kota Semarang yang perlu kita evaluasi, perlu kita monitoring, itu banyak sekali. Belum kegiatan yang lain, misalkan limbah medis kita punya banyak, sekitar 30-an untuk rumah sakit kliniknya, apalagi banyak sekali. Jadi banyak ya dibutuhkan tenaga kerja untuk tenaga kesehatan. Oke, berarti terjun langsung ke lapangan gitu ya Kak Iya Aning ya? betul, hampir setiap hari kita ke lapangan kalau untuk tenaga kesehatan lingkungan. Tapi memang passionnya Kak Aning untuk apa ya, langsung terjun ke lingkungan, ke masyarakat begitu, atau memang dulu sudah ada cita-cita ingin menjadi bagian dari dinas kesehatan begitu Kak Aning? Kalau cita-cita awal ya, awal SMA ya. Apa itu Cita-cita Kak awal Aning? SMA pengen jadi polisi ya. Oh, iya Beda jauh ya, tapi terus lama-lama suka dengan lingkungan, terus ingin terjun ke kesehatan lingkungan. Cuman kesehatan tapi nggak suka yang bagian darah misalkan gitu kan. Akhirnya kan tapi cukup ngeri juga ya kalau yang berhubungan sama darah ya Kak Aning ya. pengen kesehatan tapi yang nggak berhubungan dengan darah dan Suntik dokter kimia, suntik menyuntik gitu. operasi Kayaknya kok terlalu tinggi resikonya kan gitu. Terus tertariklah ke kesehatan lingkungan gitu awalnya sih, awal-awalnya. Oke, tapi dulu bagaimana kok bisa masuk ke Dinas Kesehatan Kota Semarang ini? Jadi perjalanan karirnya Kak Aning dulu ini bagaimana Kak Aning kalau boleh tahu? Kalau dulu 2006 ya, kalau kita waktu itu karena kita mendaftar ya, kalau untuk PNS kan dibuka secara umum. Dan di Kota Semarang waktu itu 4 ya, ada 4 gitu, ada 4 lowongan. Terus kita daftar aja di Kota Semarang. Dan alhamdulillah keterima gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak, mungkin lowongannya lebih banyak sih kalau sekarang daripada dulu. Dari dulu ya. Berarti dulu bisa dikatakan juga sulit ya untuk persaingannya ya Kak Cuma Aning ya? kalau dulu kan mungkin kesehatan lingkungan tuh nggak banyak, masih ya, sedikit, masih gitu sedikit, ya. lulusannya masih langka. Kalau sekarang sudah lumayan banyak gitu. Tapi kalau selama Kak Aning terjun di lapangan ini ya, di aktivitas kerja sehari-hari, ada nggak sih cerita unik begitu yang ditemui, atau mungkin keluh kesah dari apa ya Kak Aning sendiri begitu ketika terjun ke lapangan, atau mungkin ke lingkungan masyarakat? Ke lingkungan ya, kalau ke lingkungan sih banyak sih, apalagi sekarang kan banyak kasus keracunan pangan ya di Indonesia. Dengan program MBG ini kan banyak juga kasus keracunan pangan. Nah, ada juga misalkan ceritanya, misalkan di sekolah kan kita khusus di Kota Semarang nih, tiap sekolah harus ada 1 porsi, dari awal itu harus ada 1 porsi untuk guru. Untuk guru, untuk uji organoleptik. Apa itu? Uji organoleptik itu kita lihat secara tekstur, warna, bentuknya, apakah sudah layak dimakan atau tidak, basi atau tidak. Kalau kita orang dewasa, guru itu kan tahu
makanan basi atau tidak itu kan tahu. Kalau basi ya nggak saya makan kan gitu. Kalau anak-anak kita apalagi SD Iya, mungkin umur terlalu 7 enak. tahun terus umur 10 tahun itu nggak tahu Nggak kalau tahu. itu, bahkan SMP itu nggak tahu kalau itu basi. Mereka kan apa ya istilahnya, kalau istilah Jawa tuh semego. Oh, semoga ya. Semego gitu ya. Nggak tahu kalau Nggak itu tahu. basi ya. Makanya kenapa guru itu harus ada satu porsi yang untuk uji organoleptik. Jadi nggak usah dimakan, tapi kan kadang kan mereka karena udah lihat medsos duluan, gurunya nanti saya mati dulu mbak. Ya nggak usah dimakan kalau memang tahu kalau basi, nggak usah dimakan, langsung ditarik kembalikan kan gitu. Ada kalimat Iya, seperti itu betul. juga ya. Padahal kan nggak harus uji organoleptik kan nggak harus dimakan. Kalau memang basi nggak usah dimakan. Oke. Jadi itu artinya pembedanya di situ ya di Indonesia. Jadi kalau untuk lebih ke makanannya mungkin di ahli gizi, tapi kalau untuk kebersihan dari keamanan dapurnya begitu ya, betul, Kak Aning ya. keamanan pangannya Ya. di kesehatan lingkungan. Oke. Jadi kalau misalkan ada nggak sih pernah dapat mungkin komplain atau mungkin melakukan sidak begitu? Betul. Pernah ya? Pernah. Oh, itu juga. menjadi tugas juga ya? Betul, kita sidak juga pernah misalkan di bahan baku gitu. Bahan baku nggak boleh ada yang terbuka, harus tertutup. Maksudnya kayak bumbu. Oh, gitu. bumbunya. Sudah selesai masak, mereka dimasukkan ke dalam ke ini ya, mereka ada penyimpanan gitu. Ya itu penyimpanannya nggak boleh terbuka, harus semuanya tertutup, karena ya. nanti takutnya tercemar. Kadang ada komplain masa sampai segitunya, sampai serinci itu gitu. Tapi demi keamanan pangan memang harus seperti itu. Nah, itu dia, karena kadang kita tuh meremehkan begitu ya. Betul. Oke, tapi kalau dari Kak Ani yang bisa disampaikan nih kepada masyarakat juga, mungkin himbauan ya kepada kita terkait dengan kesehatan lingkungan ini ya. Apa sih yang bisa dimulai dari rumah begitu ya, sejak dini ya mungkin ya gitu ya Kak Aning ya. Ini setelah ini aja biar dinusian penasaran nih Kak Aning ya, atau biar nggak kemana-mana nih ya dinusiannya ya. Jadi jangan kemana-mana dinusian, karena setelah ini Indira akan kembali tetap di Cerita Alumni. Iya, di Desian kembali lagi di Cerita Alumni. Nah, ini Kak Adik masih di sini ya. Mumpung di sini juga di Nusian jangan kemana-mana ya. Masih ada satu segmen buat di Nusian. Nah, tadi terkait dengan himbauan ya, mungkin yang ditemuin tadi dari masalah-masalah yang ditemui di lapangan begitu. Sebenarnya masyarakat kita tuh masih ngeyel nggak sih Kak Aning terkait dengan kesehatan lingkungan? Mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa dipersiapkan begitu ya dari rumah atau mungkin sejak dini dalam menjaga kesehatan lingkungan kita, itu apa sih Kak Aning? Kalau mulai dari rumah yang pasti gaya hidup sehat kita ya. Nah, yang pertama kayak harus pilah sampah, mulai dari rumah. Pilah sampahnya, sampah organik dan anorganik, biar TPA kita nggak terlalu banyak. Betul, semakin menumpuk nanti. Jadi paling nggak ada pilah sampah, terus ada pengolahan sampah. Kalau ada pengolahan sampah, apalagi sampah-sampah organik kita kelola, nanti pasti akan mengurangi sampah yang ada di TPA kita, karena banyak sekali sampah yang di TPA kita udah segunung nih. Iya, udah jadi gunung ya namanya Kak Aning ya. Tapi kalau untuk daur ulang sampah itu sebenarnya juga penting atau tidak sih Kak Aning? Mungkin yang bisa dilakukan ibu rumah tangga, mungkin dalam komunitas, forum seperti itu bisa juga berkontribusi menjaga kesehatan lingkungan tidak sih Kak Aning? Iya sih, daur ulang sampah itu juga bagus juga gitu. Apalagi kalau misalkan sampah minyak misalkan gitu kan, kayak minyak yang apa ya istilahnya, minyak yang sudah kita pakai itu jangan dibuang di di got, jangan dibuang langsung gitu di ya. wastafel langsung, karena minyak itu kan susah untuk hilang, jadi harus disimpan atau dijual, bisa juga kan, harganya juga mahal, atau bisa juga nanti didaur ulang, bisa jadi sabun, bisa jadi lilin kan, banyak daur ulang yang lainnya gitu.
Iya. bisa dipergunakan kembali. Karena kita juga melihat ini kan musimnya juga musim hujan terus ya. Betul. Semarang juga beberapa wilayahnya tuh langganan banjir ya. Betul. Salah satunya juga penyebabnya kan ada sampah ya, Iya, Kak Ning ya. sampah banyak Oke, sekali. nah terus beralih nih ya kita ke mahasiswa yang saat ini mungkin masih studi, masih fokus-fokusnya ini ya, atau mungkin yang lagi skripsian. Kalau menurut Kak Aning ini ya, dengan tadi perjalanan karir, lalu juga dengan studi di Udinus, pasti juga sangat menguasai lah, sudah memahami apa sih yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa ini sebelum terjun ke dunia Masyarakat. industri begitu dan ke masyarakat. Itu bagaimana? Yang pasti kalau anak-anak sekarang ya, biasakanlah kerja tim sih. Kalau kita Teamwork sih ya. teamworknya harus bagus ya. Jadi jangan merasa kita paling pintar gitu. Bisa jadi kalau ibaratnya kalau kita bekerja sama dengan tim atau bisa dengan bidang lain atau OPD lain, kalau kita bekerja itu nanti hasilnya lebih bagus tentunya. Oke. Dan pesannya untuk mahasiswa nih, mahasiswa kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro nih ya, mungkin yang ingin mengikuti jejak dari Kak Aning, karirnya ini harus seperti apa sih? Harus gimana ya, harus lebih bekerja keras lagi sih ya, lebih banyak kerja tim itu kalau saya pesannya, karena anak-anak sekarang tuh kalau untuk bekerja tim agak susah sih. Apa introvert ya? Menyendiri gitu ya? Introvert ya, karena kebanyakan HP mungkin Oh, ya. iya ini salah satunya media sosial Betul, ya. Oke, tapi juga pemanfaatan media sosial nih jangan hanya semata-mata untuk kesenangan, Betul. tapi juga bisa mempromosikan kesehatan lingkungan Betul. begitu ya Kak Aning ya. Oke. Manfaatkan untuk belajar ya, lebih Untuk banyak belajar. belajar lagi untuk Betul. di luar dunia, mungkin di luar kampus gitu loh. Iya, sangat setuju ya. Karena kita harus bersama-sama membangun generasi yang hebat, Betul. emas dan juga sehat begitu ya Iya, Kak Aning ya. betul. Baik, terima kasih ya Kak Aning nih Iya. sudah hadir di sini menemani saya untuk berbagi cerita mengenai kuliahnya dulu, lalu perjalanan karir hingga ada motivasi-motivasi yang mungkin bisa dipegang nih ya untuk mahasiswa di program studi kesehatan lingkungan ataupun di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Jadi juga untuk di Nusia jangan lupa untuk selalu saksikan cerita alumni karena kita akan selalu membagikan kisah-kisah inspiratif dari para alumni kita di Universitas Dianuswantoro. Saatnya Indira dan juga Kak Aning pamit undur diri. Kita ketemu lagi di minggu depan episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.